Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman berjuangku, kembali lagi di video YouTube di channel aku. Semoga teman-teman yang menonton dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga kita diberi Allah kemampuan untuk selalu bersyukur, mensyukuri nikmatnya gitu ya, mensyukuri semua nikmatnya, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat iman, dan serangkaian nikmat lainnya yang Allah berikan kepada kita. Oke, di episode kali ini aku bakal membahas lagi tadabbur tipis-tipis Al-Isra. Dan setelah kemarin kita membahas ayat pertama, sekarang kita akan membahas ayat kedua. Akan ada banyak sir atau rahasia dan insight-insight mind-blowing yang aku dapat, yang insya Allah akan aku coba share gitu ya ke teman-teman semua. Ya, jadi ayat kedua itu kan bunyinya wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Ya, jadi di sini dalam penggalan ayat pertama, penggalan pertama di ayat kedua itu jadi ada wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Jadi disebutkan bahwa di sini ada tiga aspek yang Allah cantumkan dalam ayat ini di penggalan yang pertama. Jadi wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Nah, jadi disebutkan tiga aspek, yaitu yang pertama adalah qaid, yang kedua kitab, dan yang kedua adalah manhaj, dan yang ketiga adalah sya'ab atau bangsanya. Jadi qaid itu artinya pemimpin atau bisa dibilang ya pemimpin di sya'ab itu di suatu di suatu bangsa itu. Qaid itu seorang pemimpin gitu ya yang Allah utus. Qaid, dan juga yang kedua adalah manhaj yang berupa kitab, dan yang ketiga adalah yang ketiga adalah sya'ab atau bangsanya gitu. Jadi wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil gitu. Jadi di sini disebutkan tiga aspek tadi. Qaid dari Bani Israil yaitu Nabi Musa alaihi salam yang Allah utus, wa ataina Musal kitaba yaitu Allah menurunkan manhaj berupa kitab Taurat gitu yang diberikan kepada Nabi Musa dalam mendakwahi bangsanya yaitu Bani Israel. Jadi wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li Bani Israel. Jadi ada tiga aspek ini gitu yang Allah sebutkan dalam penggalan ayat di ayat 2 ini ya, di penggalan pertama ini. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa nanti di sini kan disebutkan Bani Israel kan. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li Bani Israel gitu. Jadi pada waktu itu Allah menurunkan kitab Taurat untuk yang berfungsi sebagai manhaj atau berfungsi sebagai petunjuk di zaman Nabi Musa alaihi salam gitu. Nah, kalau misalnya kita korelasikan ke zaman kita gitu ya, Allah itu menurunkan atau memberikan kita nikmat atau mukjizat berupa Al-Qur'an yang kita jadikan sebagai manhaj hidup, kita jadikan sebagai jalan hidup kita gitu. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa eh, apa namanya? Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li Bani Israil. Nah, di sini disebutkan Bani Israil. Jadi nanti ke depannya, jadi di surat Al-Isra ini nanti ke depannya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Bani Israil gitu. Baik itu membahas tentang membahas tentang nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israil ataupun membahas agama-agama Bani Israil atau mungkin ancaman Bani Israil dan juga kesucian-kesucian mereka dan banyak hal lainnya yang berkaitan dengan Bani Israil yang akan dibahas dalam surat Al-Isra ini gitu. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa eh, apa namanya? kan dalam suatu bangsa atau dalam suatu periode itu ada Allah menurunkan tiga hal tadi kan. Qaid, manhaj dan juga sya'abnya gitu. Jadi ada pemimpinnya, dan kedua ada kitabnya atau ada manhajnya gitu ya, dan yang ketiga ada bangsanya gitu. Jadi wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudal li Bani Israil. Nah, jadi ada yogyanya atau sebenarnya sebaiknya gitu ya. Sebaiknya
idealnya suatu kaum atau suatu bangsa itu terdiri dari 3 hal tadi. Jadi ada qaidnya, ada pemimpinnya, yang kedua ada manhajnya atau ada kitabnya, dan yang ketiga ada bangsanya gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di zaman sekarang, di zaman ini gitu ya, kebanyakan itu malah kita itu hanya ada sya'abnya saja. Kita cuma ada bangsanya gitu, tanpa qaid dan tanpa kitab. Maksudnya apa nih gitu. Nah, jadi kita kebanyakan hanya ya cuma ada bangsa aja tanpa qaid kan sekarang kaum muslimin juga nggak ada apa namanya, tidak ada satu kepemimpinan. Jadi kaum muslimin itu di kalau dulu kan ada Khalifah Abu Bakar, ada Umar, ada Khalifah Abdul Aziz dan Umar bin Abdul Aziz dan lainnya. Nah, sedangkan kita dapat di zaman sekarang ya umat muslim ya sudah berbeda gitu ya. Sekarang kan sudah jadinya lewat negara-negara. Jadi tidak ada umat muslim itu tidak berada di bawah satu koid gitu, satu koid atau satu kepemimpinan gitu. Nah, terus yang kedua manhajnya gitu. Nah, sekarang mungkin Allah menurunkan kepada kita kitab gitu, menurunkan kepada kita Al-Qur'an yang sehendaknya apa ya, sebaiknya yang semestinya dijadikan kompas atau dijadikan petunjuk dalam kita menjalani kehidupan gitu. Nah, tapi seringkali kita dapati ya zaman sekarang itu betapa banyaknya aturan-aturan Quran, aturan-aturan yang Allah turunkan dalam Al-Quran yang berupa syariat gitu ya, tidak digunakan atau bahkan apa ya namanya? Ya sekarang itu manusia malah lebih mengedepankan hukum-hukum yang dibuat oleh mereka sendiri gitu. Yang pada akhirnya sebenarnya masing-masing apa ya, setiap hukum yang dibuat oleh manusia itu bakal apa sih namanya? Bakal ada cacat ya, namanya juga dibuat oleh manusia yang serba apa namanya punya kekurangan, ya gimana nggak gagal gitu ya. Pasti pasti ada hal-hal yang jadinya nanti ada kekurangannya atau mungkin menimbulkan konflik dan lain sebagainya gitu. Jadi betapa banyaknya di zaman ini gitu ya. Kita hanya yang apa ya, tidak menjadi umat yang ideal gitu. Karena kita cuma terdiri dari bangsa aja. Kita tidak mempunyai qaid dan juga kita tidak menggunakan manhaj kita atau kita tidak memanfaatkan Al-Qur'an ini dengan sebaik-baiknya gitu. Kita tidak menjalankan hukum-hukumnya atau kita tidak apa ya, tidak mengindahkan ajaran-ajaran dan dan solusi yang terdapat dalam Al-Qur'an. Jadi itu bisa jadikan refleksi juga, dijadikan bahan renungan juga untuk kita ke depannya bahwa itu tadi gitu, kita hendaknya ya menjadikan Al-Quran itu sebagai sebaik-baiknya kompas dalam kita menjalani kehidupan gitu ya. Kan kalau dibilang ya zaman sekarang tuh kita menjalani hidup itu sebenarnya tinggal kalau ujian diibaratkan ujian tuh tinggal open book gitu. Allah udah memberikan kompasnya, udah memberikan petunjuknya kepada kita. Nah, tinggal kitanya mau atau enggak untuk membuka dan memahami petunjuk yang Allah berikan untuk kita gitu. Nah, dan selanjutnya di sini masih tentang Bani Israel gitu kan. Wa ataina Musal kitabah wa ja'alnahu hudal li Bani Israel. Masih tentang Bani Israel. Nah, jadi beliau itu di apa ya Duktur yang anak tonton itu menyebutkan bahwa di sini kita bisa melihat bahwa Bani Israel itu adalah suatu bangsa yang benar-benar punya ambisi yang besar untuk imsakil alam. Jadi punya ambisi, ambisi yang besar untuk imsakil alam gitu, untuk menggenggam dunia gitu. Seakan-akan mereka itu pengen dunia itu ada dalam genggaman mereka, dunia itu dalam kuasa mereka gitu. Mereka pengen menguasai dunia gitu. Jadi bisa kita lihat gitu ya mungkin Zionis sekarang gitu, gimana mereka begitu mengorbankan banyak hal, mengorbankan harta, mengorbankan apa namanya, pokoknya semua yang mereka punya mereka korbankan demi tadi menggenggam dunia itu. Jadi bisa kita lihat Bani Israel itu benar-benar sebegitu ambisinya gitu untuk menguasai dunia. Nah, ketika Bani Israel itu sangat-sangat berambisi untuk apa namanya, sangat-sangat sibuk dengan menyibukkan diri mereka untuk menguasai dunia. Nah, bisa kita lihat umat muslim gitu, kondisi umat muslim saat ini malah masih sibuk untuk mempermasalahkan permasalahan ya internal, permasalahan personal, permasalahan mungkin perbedaan apa namanya, thoriqoh atau perbedaan ya apapun hal-hal yang menjadi ikhtilaf atau menjadi perbedaan di antara umat muslim. Nah, umat muslim itu masih sibuk akan hal itu, masih sibuk dengan perbedaan yang ada gitu di antara kaum muslimin gitu. Padahal bisa kita lihat bahwa Bani Israel sekarang itu menyibukkan diri mereka untuk menggenggam dunia, sementara kita masih sibuk menyalahkan satu sama lain gitu. Nah, ini juga yang jadi refleksi gitu untuk kita, jadi renungan untuk kita bahwa ketika apa namanya kita melihat sekarang mungkin ya
Zionis. Ya, Netanyahu itu begitu begitu berambisi dan begitu sibuk untuk meninggikan dan juga apa namanya membenahi negaranya, sibuk menggenggam dunia gitu. Nah, sedangkan kita masih sibuk menyalahkan satu sama lain gitu. Itu yang patut kita jadikan refleksi gitu. Sudah seharusnya umat muslim itu apa ya? Bahkan ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi gitu, kenapa apa beliau bisa menggenggam kekuasaan Baitul Maqdis gitu? Karena bukan berarti tidak ada perbedaan, tapi justru mereka menepikan hal-hal perbedaan dan mereka fokus kepada kesamaan atau mereka fokus kepada persatuan, mereka fokus pada hal-hal yang menyatukan umat muslim itu sendiri gitu. Karena kan ya perbedaan mazhab, perbedaan thariqah, perbedaan itu hal-hal yang lumrah gitu, akan ada di setiap masanya. Tapi yaitu apa ya dikembalikan lagi kepada kita bagaimana kita menyikapi perbedaan yang ada gitu. Jadi jangan sampai kita malah justru disibukkan dengan menyalahkan satu sama lain dan kita melupakan persatuan yang sama gitu ya. Kita sebenarnya sama-sama muslim kok, sama-sama Islam. Itu yang harus mindset yang harus kita gaungkan atau mindset yang harus kita tanamkan dalam diri setiap muslim gitu supaya kita perlu ingat lagi bahwa umat muslim itu punya satu visi yang besar gitu, yaitu tadi kebebasan atau kemenangan Baitul Maqdis gitu. Umat muslim punya visi yang besar gitu. Dan visi besar itu tidak akan pernah tercapai ketika umat muslim masih mempedulikan dan masih lebih mementingkan hal-hal yang sepele dan sifatnya itu sebenarnya cabang, sifatnya itu furuk dan banyak ikhtilaf dan memang lumrah adanya. Maka dari itu sudah sepatutnya gitu ya umat muslim itu sekarang lebih fokus untuk kepada apa? Fokus kepada persatuan dan menepikan perbedaan gitu. Sehingga visi kita untuk memenangkan Baitul Maqdis, untuk apa namanya menggenggam kembali Baitul Maqdis itu bisa kita capai gitu dengan tadi dengan membenahi diri kita mulai dari diri kita masing-masing gitu. Nah, lalu di setelahnya kan waja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Jadi kalau artinya dalam Quran di sini dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Allah gitu. Jadi di sini Nabi Musa menyerukan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, janganlah kamu mengambil pelindung selain Allah gitu. Nah, dari ayat ini dapat kita pahami bahwa saat itu Bani Israel itu tawakal kepada semua hal kecuali Allah. Nah, coba coba didengar baik-baik ya. Jadi Bani Israel itu tidak bertawakal kepada Allah dalam artian Bani Israel itu bertawakal kepada semua hal kecuali Allah gitu. Nah, jadi seakan-akan mereka Bani Israel itu bilang kayak gini. Nah, tawakal ala kulli syai' illallah. Jadi kita itu bertawakal kepada semua hal kecuali Allah gitu. Jadi Bani Israel tuh paling anti tawakal sama Allah gitu. Kalau di sini disebutkan. Nah, jadi mereka itu ya tawakal itu kan bukan sebatas kita berserah diri gitu. Tapi kalau di apa ya di dalam kalimat bahasa Arabnya itu bisa tawakkalu wa tawakkau gitu. Jadi tawakal itu dalam artian kita berpasrah atau kita menyerahkan diri kita dan juga kita jadikan tempat sandaran atau kita jadikan ya sandaran gitu. Tawakal wa tawakkau gitu. Nah, jadi Bani Israel bisa kita pahami di sini ya bahwa Bani Israel itu sebangsa yang tidak bertawakal kepada Allah gitu. Jadi Bani Israel itu bertawakal kepada semua hal kecuali Allah gitu. Itu ya anehnya gitu ya kan. Inilah kenapa disebut bahwa Bani Israel itu asfalus sya'ab atau serendah-rendahnya bangsa gitu karena tadi mereka bertawakal kepada semua hal kecuali Allah gitu. Jadi mereka itu tidak bertawakal, paling nggak mau bertawakal sama Allah gitu, Bani Israel ini. Nah, jadi seakan-akan kalau disebutkan di sini ya, jadi tawakkalu ala asbabihim wa nasu musabbabul asbab. Jadi kayak mereka itu bertawakal kepada sebabnya, jadi dan mereka itu melupakan penyebab dari sebab itu. Nah, pusing ya. Jadi gini nih. Jadi contoh nih, ada mereka misalnya Bani Israel itu bertawakal kepada suatu makhluk ciptaan Allah gitu. Nah, tapi mereka nggak mau bertawakal kepada Allah itu seakan-akan mereka bertawakal kepada ciptaannya, tapi mereka lupa untuk bertawakal kepada pencipta dari hal itu tadi gitu. Jadi itulah Bani Israel gitu ya. Mereka bertawakal kepada sebab, tapi mereka melupakan penyebab atau mereka mereka melupakan pencipta dari hal tersebut gitu. Itulah ya Bani Israel gitu. Makanya kita juga ini jadi refleksi juga gitu ya buat kita gitu. Bahwa jangan sampai kita apa namanya
bertawakal kepada selain Allah gitu ya. Jangan sampai kita bertawakal kepada selain Allah. Oke. Nah, selanjutnya di ayat 3 itu dzurriyyata gimana bunyinya? Dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Nah, mungkin untuk ayat ketiga ini bakal aku bahas di video selanjutnya supaya nggak terlalu panjang juga. Nah, insya Allah sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya.